세트가 끝났고요. 에머텍 콘테스트가 시작이 됩니다. 자, 고인주 선수의 그 세리머니한 모습이 다시 한번 비춰지는데요. 정식 그대로가 와서 한 선수와 Kalau kemarin-kemarin kita bahas pemain terus ya, kali ini Mimin mau agak beda nih. Meskipun profil pemain akan tetap update ya, tapi kali ini kita akan bahas dulu otak dari Red Sparks selama ini, sang pelatih, sang gorila, Ko Hae-jin. Gak usah lama-lama, mari kita mulai. Ko Hae-jin saat ini berusia sekitar 43 tahun FYI. Lahir di Gyeongsangnam-do, Namhae, Korea Selatan pada 13 Juli 1980. Tahun segitu sih Mimin masih jadi cita-cita ya. Saat masih menjadi pemain, Ko Hae-jin ini berposisi sebagai middle blocker dan memiliki tinggi 198 cm. Ya 2 meter kurang sedikit lah. Secara karir profesional, Ko Hae-jin tidak pernah berpindah dari Daejeon nih. Dari awal karir menjadi pemain hingga kini menjadi seorang pelatih. Tidak dijelaskan secara rinci ya kapan Ko Hae-jin mulai menggemari voli. Kemungkinan sih sejak dirinya masih SD. Bahkan saat SMP waktu dirinya masih belum mendapat sorotan lebih, mungkin hanya bermain di klub sekolah dan mengikuti kompetisi-kompetisi reguler aja. Kemudian memasuki SMA, Ko Hae-jin masuk ke SMA Masan Junggang. Di SMA, Ko Hae-jin masuk di tim voli sekolah. Di situ posisinya sudah sebagai middle blocker. Meskipun di liga profesional dirinya disebut masih kurang tinggi sebagai pemain tengah nih, namun di SMA tingginya tuh udah sangat bagus. Di musim pertamanya, Ko Hae-jin sudah mempersembahkan medali perak di kejuaraan Korean President Cup U19 untuk SMA Masan Junggang. 2 tahun saja di SMA, pada tahun 2000 Ko Hae-jin masuk ke Sungkyunkwan University. Dirinya pun langsung masuk ke tim voli kampus. Awalnya tentu sulit untuk mendapatkan menit bermain, namun kekonsistensian dan tekadnya akhirnya membuat Ko Hae-jin seolah menjadi magnet di tim tersebut. Nama Ko Hae-jin dan Kim Hyung-woo saat itu teman seperjuangannya sangat melejit setelah membawa tim Universitas Sungkyunkwan memenangkan kejuaraan Federasi Bola Voli Universitas pada tahun 2003. Secara bertahap Ko Hae-jin menjadi pusat perhatian di antara mahasiswa universitas. Di tahun yang sama, Ko Hae-jin dan koleganya resmi dikontrak oleh Samsung Hwajae yang sekarang berubah nama menjadi Daejeon Samsung Hwajae Blue Fangs. Sebenarnya sebagai pemain, Ko Hae-jin ini banyak pro dan kontra gengs. Banyak yang suka tapi juga banyak banget hatersnya. Bisa dibilang nih daripada kemampuannya, Ko Hae-jin sangat unggul secara mentalitas. Sayang memang sebagai pemain dirinya nggak terlalu lincah ya, dan itu bukan sebuah kekurangan yang fatal juga. Namun karena hal ini dirinya sangat jarang dipanggil ke tim nasional. Tercatat Ko Hae-jin hanya pernah membela tim nasional Korea saat Asian Games Guangzhou pada tahun 2010. Yang padahal kemampuan blockingnya tuh bagus banget loh, dan menjadi salah satu middle blocker peringkat teratas di V-League saat itu. Sayang dia lebih diingat dengan kontroversinya ya, dimana dia selalu melakukan selebrasi berlebihan yang banyak membuat penonton tim lawan tuh sebel. Di beberapa momen dirinya melakukan selebrasi menepuk dada setelah berhasil melakukan pemblokiran. Nah dari sinilah dirinya mendapatkan julukan Kapten Gorilla, karena Ko Hae-jin sejak musim 2010-2011 mulai menjabat sebagai kapten tim. Ditambah Ko Hae-jin ini adalah pemain yang sangat suka memprovokasi lawan gengs. Di satu pertandingan di ronde ketiga musim 2014-2015, saat dirinya berhasil melakukan blocking nih, selebrasinya berlebihan sekali dengan membuka bajunya di mana di perut ada tulisan KO besar banget dan di bawah ada tulisan Hae-jin kecil gitu. Dan kalau disalahin ya dia akan jawab, ini tulisannya Ko Hae-jin kok ada Hae-jinnya kok di bawah gitu. Wah gila, nyebelin banget sih. Hingga salah satu pemain tuh tersulut emosinya dan terjadilah adu mulut di sana. Wah Ko Hae-jin kenapa sih pak? Ya tentu kalau kita sebagai pendukung Blue Fangs, hal ini adalah hal yang menarik dan cenderung lucu. Nah tapi kalau kita jadi pendukung tim lawan, iya pasti sebel sih. Namun akhirnya setelah musim 2015 ke atas dirinya udah agak lebih kalem karena performanya nggak se-OP sebelumnya. Jadi kayaknya mau selebrasi berlebihan juga agak sungkan kali ya. Secara prestasi nggak hanya berkali-kali MVP, Ko Hae-jin juga mengantarkan timnya Blue Fangs 8 kali juara V-League dan 2 kali di Piala Kovo.
Karir Ko Hye-jin sebagai pemain di Blue Fangs itu berjalan sangat lama, sekitar 16 tahunan lebih, guys. Di mana akhirnya Ko Hye-jin memutuskan untuk pensiun pada 13 Oktober tahun 2016. Keputusannya untuk pensiun tak semata-mata karena usia dan lain-lain, tapi saat itu dia juga sedang mengalami cedera yang menyulitkannya. Perpisahannya sebagai pemain membuat banyak penggemar bersedih, dan tentu nama Kapten Gorilla tak akan pudar di ingatan mereka. Karirnya tak semerta-merta berakhir, karena setelah dirinya pensiun sebagai pemain, Ko Hye-jin langsung diangkat sebagai asisten pelatih oleh pelatih kepala Blue Fang saat itu, Shin Jin-sik. Sekitar 4 tahun menjadi asisten pelatih Shin Jin-sik, Ko Hye-jin dengan mantap kemudian meneruskan kepelatihan Shin Jin-sik pada 20 April 2020. Dan dengan ini Ko Hye-jin adalah pelatih pertama di V-League yang kelahiran 80-an. Berarti saat itu masih menjadi pelatih termuda tuh. Reaksi penggemar macam-macam ya, tapi lebih banyak yang masam. Ko Hye-jin menegaskan tujuannya menjadi pelatih adalah untuk memperbaiki konstitusi tim. Dan setelah itu ya benar aja, Ko Hye-jin melakukan perombakan besar-besaran dan sedikit demi sedikit ikut mengubah opini publik tentang dirinya. Namun ya semua itu hanya struktur dalam pikiran Ko Hye-jin aja. Faktanya dia justru memperburuk tim dalam tanda kutip. Banyak pemain yang telah dibelinya dan diharapkan menjadi andalan justru underperform. Mencoba tegas seperti apapun, nyatanya Ko Hye-jin gak bisa berbuat banyak. Bahkan di musim pertamanya nih, yakni musim 2020-2021, Blue Fangs berakhir di klasemen terendah yakni 7 dengan 30 kekalahan dan hanya meraih 6 kemenangan. Masuk musim 2021-2022 gak jauh beda dari musim sebelumnya. Timnya tetap tak berdaya meski menunjukkan beberapa peningkatan. Beberapa pemain dilepas dan tentu saja ada beberapa lagi yang masuk. Ko Hye-jin sebenarnya terkenal dengan pelatih yang terus tersenyum dan menghibur timnya di sepanjang musim ya. Nah namun pada 22 Desember saat melawan Hyundai Capital di set pertama, dirinya berkata dengan suara muram kepada salah satu pemain bernama Russell. Ko Hye-jin bilang tuh, "Russell, kamu bisa gak sih? Aku gak pernah ngajari kamu kayak gitu." Gak sampai itu aja, di set kedua dia kini meneriaki Russell, "Pukul bolanya goblok." Kayak kurang lebih kayak gitulah. Dan terlihat dia sangat marah ya dengan si Russell ini. 러셀이 36% 성공. Terlepas dari itu semua, peringkat Blue Fangs masihlah nggak berubah, tetap berada di posisi ke-7 klasemen saat liga berjalan di ronde ke-5. Namun penampilannya sedikit demi sedikit membaik hingga di akhir klasemen mereka finish di urutan ke-6. Ya sedikit lebih baik daripada musim yang lalu. Apakah penggemar diam saja? Tentu tidak. Mereka benar-benar mengkritik keras manajemen tim dengan mengatakan bahwa ini adalah tim yang sangat tidak beruntung dan akan gagal jika nggak bisa melakukan perbaikan. Sebenarnya banyak yang sadar bahwa ini juga nggak lepas dari pengaruh kepelatihan mantan pelatih Shin Jin-sik ya, yang meninggalkan tim dalam keadaan bobrok. Sehingga bisa dibilang hal ini bukan sepenuhnya salah Ko Hye-jin, namun memang dari sononya tim ini udah bobrok aja gitu. Malangnya lagi, setelah musim berakhir ada beberapa kejadian di dalam tim. Mulai dari banyak yang terjangkit corona lah, hingga salah satu pemain yakni Kim In-hyuk mengakhiri hidupnya sendiri saat itu. Waduh, jadi makin awut-awutan deh. Hingga akhirnya pada 4 April Daejeon Samsung Blue Fangs resmi tidak akan memperpanjang kontrak Ko Hye-jin dan memaksa Ko Hye-jin untuk berpisah dengan tim yang dia bela selama 20 tahunan ini, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Nggak lama setelah menganggur ya, Ko Hye-jin langsung mendapatkan tawaran untuk melatih lagi. Dan tawaran ini nggak datang dari mana-mana, melainkan masih di kota Daejeon dan masih di gimnasium yang sama, yakni tim putri Daejeon Ginseng Corporation. Sebenarnya waktu itu KGC sedang melobi salah satu pelatih asing nih. Namun entah kenapa ya pandangan mereka beralih kepada Ko Hye-jin, sehingga kabar ini sangat mematahkan ekspektasi banyak orang. Ada desas-desus bahwa Ko Hye-jin ini menggunakan koneksinya kontraknya Ko Hye-jin ke KGC. Banyak penggemar KGC melakukan protes keras. Mereka semua menganggap pemilihan itu tuh nggak adil dan menganggap bahwa voli putra dan putri itu nggak bisa disamakan. Intinya sih mereka ragu ya sama Ko Hye-jin karena musim sebelumnya di Blue Fangs timnya hanya berakhir di urutan ke-6. Terlebih para fans ini udah berharap mendapatkan pelatih dari luar negeri gitu. Setelah kemudian banyak protes dan beberapa penggemar bahkan mengirim surat ke tim untuk menentang kepelatihan Ko Hye-jin, dengan tegas Ko Hye-jin memosting sebuah lampiran klarifikasi yang bunyinya kurang lebih kayak gini nih. "Halo, ini Mimin, ini Ko Hye-jin.
Salam untuk semua penggemar yang mendukung tim volley profesional KGC Ginseng. Ini Go Hae-jin yang ditunjuk sebagai pelatih baru. Pertama-tama, waduh gila ini panjang banget men. Karena itu penting, silahkan di pause saja sekali lagi yang mau baca ya. Kalau nggak mau baca ya udah skip aja. Klarifikasi itu tidak berdampak banyak dan emosi para penggemar tetap nggak terbendung. Mereka melakukan unjuk rasa agar Go Hae-jin mengundurkan diri. Jadi musim itu murni musim menghujat Go Hae-jin guys. Karena memang liga juga di satu sisi dihentikan karena corona dan akan memasuki musim selanjutnya. Ke musim 2022-2023 Go Hae-jin resmi menjadi pelatih KGC ya, dan merekrut beberapa asisten pelatih, di antaranya Lee Kang-ju dan Lee Sok-ja. Nah, perekrutan yang dilakukan dengan tiba-tiba ini membentuk opini baru lagi bahwa ada konspirasi di dalamnya. Curigaan mulu ya penggemar di sono, gengs. Musim ini agak sedikit berat karena banyak pemain inti yang dipanggil ke timnas. Ditambah Nohran juga cedera tendon Achilles, sehingga mau nggak mau Go Hae-jin harus menggunakan sumber daya yang ada. Gak hanya Nohran, beberapa pemain yang lain juga mengalami cedera baik ringan maupun sedang, seperti Lee So-young dan juga Park Eun-jin. Di Piala Kopo, KGC menyelesaikan turnamen di peringkat ketiga grup B dengan 1 kemenangan melawan Pepers dan 2 kekalahan melawan Hyundai Hill State serta Haipes. Di liga reguler, Nohran masih cedera sehingga pemain debutan seperti Choi Hyo-soo harus dimanfaatkan. Ditambah dengan pemain baru kuartal asing yakni Elizabeth yang bermain cukup baik. Permainan KGC up and down, meski sempat menduduki peringkat ke-6, namun secara bertahap mereka mampu naik hingga bisa bersaing di perebutan tempat ketiga. Sayang memang karena pada akhir musim KGC menempati posisi keempat dengan skor 56 poin dari 19 kemenangan dan 17 kekalahan dan gagal masuk ke babak playoff. Padahal waktu itu Elizabeth berhasil menjadi top skor liga ya, yang mana saat itu dia dalam kondisi tidak terlalu fit sebenarnya. Namun apa mau dikata ya, ujung tombak hanya dirinya seorang, jadi mau nggak fit tetap dipakai aja. Berakhirnya musim, Elizabeth pun keluar sementara Lee So-young menjalani operasi bahu, sehingga prospek di musim selanjutnya sangat suram. Petisi untuk mendepak Go Hae-jin dari kursi kepelatihan kembali digaungkan, semakin membuat Go Hae-jin frustasi. Masuk musim 2023-2024, harapan penggemar atas keluarnya Go Hae-jin dari KGC belum meredup. Apalagi saat mengetahui bahwa Go Hae-jin sedang mencari pemain baru untuk kuartal Asia. Mereka semakin yakin bahwa musim yang akan datang masih akan dipimpin oleh Go Hae-jin. Barulah ada pengumuman direkrutnya 1 pemain Indonesia pertama di V-League yakni Megawati Hagestri dan Giovanna Milana untuk kuartal asing. Hal ini juga sempat ramai banget. Banyak keraguan atas dipilihnya Mega sebagai opposite. Intinya sih para penggemar nggak puas atas pilihan Go Hae-jin. Di musim ini klub berubah nama menjadi Red Sparks. Nama ini adalah hasil dari sayembara yang dilakukan Jong Kwan-jang bagi para penggemar yang bisa memberikan nama baru untuk Jong Kwan-jang. Dan setelah berbagai pertimbangan, Red Sparks akhirnya dipilih meskipun tak sedikit juga penggemar yang merasa agak aneh dengan nama tersebut. Di Piala Kopo mereka langsung kalah dari Hill State. Wah, penggemar semakin marah karena performa tim ternyata sama sekali gak meningkat. Meskipun ya Mega dan Gia gak bisa masuk karena Piala Kopo khusus pemain-pemain lokal. Sehingga mereka mempertanyakan ya, apa saja sih yang dilakukan saat off season? Untuknya pertandingan kedua mereka berhasil menang dari Haipes. Nah, di pertandingan ketiga KGC bermain buruk lagi. Go Hae-jin dengan tegas meminta semua pemain untuk lari seperti pemain cadangan untuk memperingatkan mereka. Setelah itu mereka semua diharuskan main santai dan nyaman aja. Tampaknya hal itu sedikit membuahkan hasil dan mereka pun bermain baik. Di liga reguler kehadiran Mega dan Gia sangat berdampak. Ya meskipun kesalahan demi kesalahan tetap dilakukan sehingga awal musim sangat sulit bagi Jong Kwan-jang. Di round ketiga, Go Hae-jin memberlakukan punishment atau hukuman di setiap kekalahan dalam satu pertandingan. Bentuk punishmentnya adalah akan dilakukannya latihan tambahan yang lebih keras lagi. Dan memang sangat terlihat ya saat itu Jong Kwan-jang mengalami penurunan performance sangat tajam. Namun di ronde keempat setelah kehadiran Lee So-young lagi, performa tim secara keseluruhan meningkat. Strategi dan taktik kini menjadi yang utama dan berperan besar. Bahkan meningkatnya permainan memunculkan trio MSG, Mega, So-young, dan Gia. Trio ini adalah trio menakutkan di V-League. Sehingga dengan meningkatnya level permainan, hal ini juga turut membawa tren positif dan membawa Red Sparks ke babak playoff setelah 7 tahun lamanya.
Memang pada akhirnya mereka nggak bisa berbicara banyak di babak playoff. Namun dengan prestasi ini, opsi perpanjangan kontrak Go Hae-jin jadi sangat masuk akal. Sehingga pada 2 April 2024, Jong Kwan-jang resmi memperpanjang kontrak Go Hae-jin setidaknya hingga musim 2025-2026. Dan bisa saja hingga musim selanjutnya tergantung opsi dan performanya nanti. Oh ya, Go Hae-jin juga dijuluki Jason. Jadi setelah dirinya menjadi seorang pelatih, dirinya ingin membuat koneksi nih dengan para pemainnya. Sehingga dia memilih nama Jason untuk panggilan akrabnya. Kalau disandingkan dengan namanya menjadi Ko Hee-sun atau Ko Hae-jin Jason.